Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Jumpa lagi bersama kami ya di channel Kang Teknik. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial ya bagaimana cara mengatasi kompresor kulkas macet. Nah, untuk konten seperti ini sering saya bahas ya, cuman ada aja pertanyaan yang mungkin orang masih belum paham ya. Karena di sini saya akan coba lebih detailkan lagi seiring dengan pertanyaan-pertanyaan yang baru ya. Oke. Oke, untuk komentar yang sering muncul ya, sering muncul di kolom komentar itu kurang lebihnya seperti ini, Bang. Kompresor saya itu hidup beberapa detik, eh, lalu ada suara cetik, Bang, di daerah kompresornya atau overloadnya bunyi cetik, Bang. Nah, sebenarnya kalau misalkan hidupnya itu hanya beberapa detik saja, itu bisa dipastikan kompresornya itu nggak jalan ya, melainkan macet. Nah, itu kadang orang salah mengartikan. Kalau misalkan ada bunyi cetik di area overload, itu bisa orang mengatakan hidup ya. Namun sebenarnya kalau misalkan hanya beberapa detik saja, kita colokin hanya beberapa detik saja, lalu ada bunyi cetik di area overload, itu bisa dipastikan kompresornya macet. Nah, kalau misalkan ada bunyi cetik seperti eh, itu nggak bisa ya kita pasangkan menggunakan kapasitor running, karena kalau misalkan macet itu nggak bisa. Namun kapasitor running itu tujuannya hanya untuk menurunkan ampere. Nah, untuk pemasangan kapasitor itu biasanya digunakan apabila kompresor kulkas itu mengalami ampere tinggi ya. Misalkan kita hidupkan itu bukan beberapa detik, bisa sampai jam-jaman, bisa sampai beberapa menit ya. Lalu ada suara cetik, sempat dingin, sempat panas, kondensor. Nah, itu bisa dipastikan kompresornya itu bukan macet, melainkan ampernya tinggi. Nah, kalau misalkan seperti itu, ada bunyi cetik ketika dinyalakan kurang lebih sekitar beberapa menit ya, atau sampai jam-jaman. Nah, itu baru bisa kita menggunakan kapasitor running dengan ukuran 5 mikro. Namun kalau misalkan hidupnya itu hanya beberapa detik saja, itu bisa dipastikan kompresor kulkas macet. Nah, di sini yang akan saya bahas yaitu yang sering muncul, yaitu hidup beberapa detik lalu ada bunyi cetik. Nah, seperti itu. Nah, langkah sederhana, langkah apa yang harus dilakukan kalau misalkan menghadapi kulkas seperti itu? Nah, biasanya yang terjadi kerusakan seperti itu, hidup beberapa detik lalu ada suara cetik di area overload, itu bisa disebabkan dari relay yang mengalami kerusakan, atau juga bisa juga dari kompresor yang mengalami kerusakan. Nah, langkah sederhana apa yang harus dilakukan? Kita nggak perlu membeli relay ataupun overload dulu. Nah, yang perlu kita cek yaitu kita bisa cek dulu untuk di area relaynya. Jadi relay ini yang di bawah ini ya. Nah, ini kita cek dulu. Nah, untuk mengeceknya bisa siapkan satu buah tes. Dan ini adalah salah satu contoh apabila kompresor kulkas macet. Di sini kita pasang tang ampere dulu supaya lebih memastikan ya, memastikan ampernya. Lalu kita hidupkan kompresornya. Nah, di sini ampernya tinggi ya, ampere tinggi. Nah, ini kita cabut dulu. Nah, di sini kan ampernya tinggi sampai 3, ya. Sedangkan untuk ampere yang normal itu berada di 0,7, 0,6, itu udah normal untuk kapasitas satu pintu. Nah, apabila saya paksa ya hidupkan terus dalam kondisi ampere tinggi seperti itu, nanti di sini nggak sampai beberapa menit ya. Nanti beberapa detik kemudian di sini itu akan bunyi cetik ya pada area overload, yang biasa dinamakan, teman-teman bisa mengucapkan itu di komentar itu hidup beberapa detik lalu ada suara cetik. Nah, itu biasa disebut kompresor macet ya. Itu bukan hidup, melainkan kompresor macet. Nah, solusinya teman-teman bisa cek dulu nih di area relaynya. Nah, ini kita lepas dulu. Ini teman-teman jangan buru-buru beli alat dulu ya. Yang langkah sederhana kita pastikan di bagian relaynya itu nggak rusak. Nah, teman-teman bisa cek nih, tuh bisa kita lepas relaynya.
Nah, cara melepasnya bisa menggunakan face pen seperti ini. Nah, lalu kita lepas ya, sekunya kita lepas. Di sini bisa teman-teman bisa lihat ya, di dalam itu bimetalnya ataupun biasa disebut lempengan atau bimetalnya itu bisa dilepas seperti ini. Yang bagian satu juga dilepas juga. Oke, lalu bisa dilepas seperti ini. Nah, kalau misalkan posisi bimetalnya atau lempengannya yang di dalam ini nggak pecah ya, atau masih bagus seperti ini, teman-teman bisa geser seperti ini aja, bisa putar-putar seperti ini aja. Pastikan posisinya itu rapat, jangan sampai longgar. Kalau misalkan longgar nanti bakalan ngefong ya. Nah, kalau misalkan udah bagus, teman-teman nggak perlu beli dulu. Teman-teman bisa geser seperti yang saya katakan tadi, lalu kita pasang kembali seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu teman-teman bisa pasang kembali. Lalu kita coba seperti ini. Nah, di sini kita akan coba lagi. Kita akan coba hidupkan lagi ya. Di sini untuk tang ampere kita pasang. Nah, sekarang kita akan hidupkan lagi. Kita hidupkan 1 2 3. Nah, di sini untuk ampere udah beda ya. Untuk ampere menunjukkan di 0,8. Nanti ini bakalan turun kurang lebih sampai 0,7 ya. Beda dengan yang tadi. Nah, kedengaran juga untuk di area kompresornya juga ada suara ya, ada getaran. Nah, dari kompresor juga ada suara. Di ampere berada di 0,8. Nah, kalau misalkan nggak ada tang ampere, teman-teman bisa tunggu beberapa detik ya. Kalau misalkan beberapa detik ada suara di bagian overload atau ada suara cetik di area overload, berarti itu masih belum berhasil ya. Kalau misalkan nggak punya tang ampere, bisa tunggu. Nah, kalau misalkan nggak berhasil, ada banyak opsi lain yang bisa kita lakukan. Jadi kita nggak perlu beli relay dulu ya, karena kalau misalkan relaynya bagus itu nggak perlu beli. Kalau misalkan udah pecah baru kita belikan. Nah, di sini opsi selanjutnya kalau misalkan relay bagus tapi belum berhasil, nah teman-teman bisa siapkan satu buah kabel ya. Satu buah kabel seperti ini. Nah, kabel yang isi 3 ya, yang sudah dilengkapi dengan soket-soket semua. Nah, seperti ini ya. Tuh, kurang lebihnya seperti ini. Nah, ini biasa kita sebut sebagai cara ngejumper ya. Jadi kalau misalkan udah relaynya bagus tapi masih belum hidup, berarti kompresornya yang bermasalah, yaitu kompresornya itu macet. Yang harus kita lakukan, kita bisa melakukan dengan cara di jumper ya. Kita bisa menggunakan kabel seperti ini dan satu buah kabel colokan seperti ini yang udah ada jepitannya. Nah, cara ngejumpernya teman-teman bisa lepas semua. Untuk di bagian relay, kita lepas, dan juga di bagian overload juga kita lepas. Nah, seperti ini. Relay dan overload sudah kita lepas. Ini kita perdekat dulu supaya kelihatan. Oke, relay dan overload sudah kita lepas ya. Nah, di sini kita akan menentukan jalurnya. Jadi untuk relay ini bisa ditandai dulu posisinya. Relay menggunakan relay kaki kanan ya. Tuh, seperti ini. Nah, kaki kanan seperti ini. Lalu teman-teman bisa tandai mana yang untuk overload. Biasanya yang overload itu di bagian atas, kalau nggak di atas di bawah. Nah, untuk overload kita coba pasang di warna kuning ya, warna kuning hijau. Ini untuk overload. Nah, selanjutnya untuk running kita bisa pasang di warna coklat, dan untuk starting kita bisa pasang di warna biru.
Untuk starting kita menggunakan warna biru. Nah, di sini overload warna hijau kuning, dan untuk running warna coklat, dan untuk starting warna biru. Nah, untuk menentukan mana running mana starting, teman-teman nggak perlu menggunakan tangan ampere juga. Teman-teman bisa cek di bagian relaynya. Kalau misalkan relaynya itu kakinya posisinya di bagian kanan, nah ini kan di bagian kanan nih, berarti runningnya itu di bagian kanan ya, di bagian kanan. Kalau misalkan di bagian kiri, berarti runningnya di bagian kiri, tergantung setrumnya ini kan posisi di kanan, berarti runningnya di kanan. Nah, udah jelas ya. Jadi running warna coklat dan starting warna biru. Lalu kita bisa menyiapkan satu buah kabel seperti ini. Nah, di sini kita bisa pasang nih. Yang satu kita pasang di overload, dan yang satu bisa kita pasang di bagian running. Tadi kan running warna coklat. Nah, seperti ini. Oke, sudah terpasang semua ya. Sisa yang starting. Nah, starting ini nanti gini ya. Nah, starting itu ketika kita colokin seperti ini. Nah, starting itu bisa konekin ke running ya, bisa dikonekin seperti ini, tes sampai kompresor itu bisa hidup. Kalau nggak bisa hidup, teman-teman bisa cabut dulu, tunggu beberapa saat, baru dicoba lagi dihidupkan, lalu kita konekin seperti ini, tes sampai bisa hidup. Nah, ini kita contohin ya, sekarang kita coba. Nah, untuk cara seperti ini teman-teman bisa hati-hati ya, karena ini berkaitan dengan setrum. Perlu hati-hati untuk cara penggunaannya. Kita tetap harus berhati-hati karena ini berkaitan dengan setrum. Nah, sekarang kita akan coba tes hidupkan. Nah, seperti ini. Lalu kita coba langsung colokin 1 2 3. Nah, di sini ketika saya tempelin ada percikan api ya, dan juga kompresor hidup. Jadi gabunginnya itu nggak perlu lama-lama, kita bisa tes sampai si kompresornya itu sudah hidup ya. Nah, di sini kenapa saya hanya satu kali menggunakan cara satu kali itu berhasil ya? Karena di sini posisi kompresnya nggak macet ya. Di sini saya hanya mencontohkan saja. Nah, kalau misalkan udah macet itu bisa sampai dilakukan beberapa kali baru bisa berhasil ya. Karena kalau misalkan macet parah itu bisa juga nggak berhasil ya. Nah, di sini kalau misalkan udah kita jumper seperti ini berhasil, teman-teman bisa tunggu ya beberapa menit, kurang lebih 1 menit lah, supaya olinya itu bisa sirkulasi dan juga freonnya sirkulasi. Nah, namun bagaimana kalau misalkan di jumper itu nggak berhasil mas, masih tetap saja macet. Nah, itu udah bisa dipastikan kompresornya itu udah mengalami kerusakan ya, perlu dibongkar, diperbaiki ataupun diganti ya untuk kompresornya. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Nah, sekarang kalau misalkan udah berhasil seperti ini, bisa ditunggu kurang lebih 1 menit ya. Lalu kalau misalkan udah 1 menit bisa dicabut dulu. Nah, ini untuk yang berhasil ya. Ditunggu beberapa menit, kurang lebih 1 menit. Nah, kalau misalkan udah 1 menit baru dipasang lagi nih, untuk overload dan relaynya dipasang lagi. Nah, setelah terpasang pun itu kita nggak langsung kita colokin ya. Setelah kita pasang seperti ini, itu nggak langsung kita colokin. Kita harus menunggu beberapa menit juga. Kurang lebih kita harus menunggu sekitar 5 menit baru boleh kita colokin. Karena kalau misalkan habis di jumper kita langsung pasang relay dan overload langsung kita hidupkan, kadang itu nggak hidup ya. Kita memang butuh waktu 5 menit ya. Jadi kompresor itu pada saat mau start lagi butuh waktu kurang lebih sekitar 5 menit baru bisa hidup lagi. Jadi kita tunggu kurang lebih sekitar 5 menit baru kita colokin lagi. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Nah, kalau misalkan
Cara seperti itu masih belum berhasil, teman-teman bisa ganti relaynya. Bisa dibelikan ya dengan kaki yang sama. Nah kalau misalkan kita colokin seperti ini itu nggak hidup bang, nggak ada getaran dan overload yang nggak ada suara cetik, itu bisa jadi overloadnya mengalami kerusakan atau di bagian termostat itu juga mengalami kerusakan. Oke, sampai di sini dulu video dari kami, semoga bermanfaat ya. Kalau misalkan ada yang perlu ditanyakan boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara tekan tombol like-nya dan juga subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.